gitu bisa nyampe kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kepada Ibu Ina, saya persilahkan. Silahkan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nuni dan Mbak Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Masya Allah, dengan teknologi yang luar biasa sudah menyambung silaturahim ya di antara kita semua meskipun jarak kami di sini di Aceh, saya terutama di Aceh, kemudian teman-teman ibu sekalian berada di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan teknologi yang luar biasa ini kita bisa bersilaturahim. Sebelumnya tidak saling mengenal, insya Allah bertambah saudara, bertambah rezeki dan lain sebagainya. Sehat semuanya untuk seluruh partisipan yang dalam grup ini dan keluarga semuanya. Kebetulan hari ini di Aceh sedang hujan deras, ya. Semoga ini menjadi pertanda rahmat Allah akan turun untuk kita semua, insya Allah. Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, petuah kita, ya, suri teladan kita yang tidak pernah uh, mengenal kita, tapi begitu besar cintanya kepada kita, melebihi cinta orang tua kita yang melahirkan kita. Insya Allah, semoga kita semua menjadi umatnya Rasulullah yang membela saudara-saudara kita di Palestina, seperti mana kita ketahui bersama bahwa Palestina ini merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Allah karena berdirinya Al-Aqsa ya sebagai kiblat kita pertama. Baik ibu-ibu sekalian yang berada dalam webinar hari ini, salam kenal dari kami dan mungkin sekilas saya akan memperkenalkan ya Global Islam Relief ini apa seperti itu ya. Mungkin bisa ditampilkan Mbak Alin. Ya, betul. Oh, bentar. Sebentar. Jadi Global Islam Relief ini baru saja kita bersyukur telah 10 tahun sejak tahun 2015 kita berada, kantor pusat kita atau headquarter kita ada di Singapura, ya ada di Singapura. Kemudian kita ada di berbagai negara. Cabang pertamanya itu ada di Indonesia, alhamdulillah. Ya waktu itu setelah 2 tahun di Singapura beroperasi Global Islam Relief, kemudian foundernya yaitu Bapak Haji Bashir. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, next slide. Ya, nah, lagi next. Baik, ini dia. Jadi semenjak tahun 2015 kita sudah beroperasi di Singapura, kemudian cabang pertama di Indonesia, berikutnya di Kamboja, Sri Lanka, Pakistan, kemudian ada di UK. Nah, ini belum diperbarui, tapi alhamdulillah kita sudah membuka kantor cabang di Jordan sejak tahun 2024. Kemudian insya Allah ke depan kita akan buka lagi di US dan Thailand, insya Allah. Semakin banyak perwakilan kita, maka semakin banyak yang bisa kita support, insya Allah. Nah, untuk cabang di Jordan ini merupakan gerbang bagi Global Islam Relief dalam menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Next, berikutnya saya perkenalkan lagi Pak. Next, ya ini adalah Haji Bashir Ahmad yang merupakan CEO dan founder daripada Global Islam Relief. Beliau berdomisili di Singapura, insya Allah. Next. Baik, ini ada beberapa rekap dari
founder kita. Ini ada next Mbak. Ya. Nah, ini ada leader kita, ya, TOT kita. Ada Bapak Amran, Pak Muhammad, dan Abdul Muttalib. Dan ini dari berbagai negara, ya. Ada yang dari Singapura, Kuala Lumpur. Dan Deputi CEO kita, Haris Iqbal, merupakan warga negara UK, ya, atau London. Next. Yang ini ada Director of Operational kita, ada Kamran Syahid dari UK, ada Amirul dari Singapura, dan Intan Maulida. Nah, ini adalah country manajernya Indonesia, berdomisili di Aceh. Jadi manajernya saya. Salam dari Ibu Intan kepada ibu-ibu sekalian. Seyogyanya beliau yang mengisi kegiatan hari ini. Namun beliau sedang mempersiapkan beberapa hal. Maka beliau meminta kesediaan saya mewakilinya untuk mengisi pada event kali ini. Saya sendiri adalah next. Ini berupa ini ayat. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini ada staff kita di Singapura, lumayan ramai. Kemudian di Indonesia, nah ini. Itu saya kelihatan di situ ya Mbak ya. Jadi di Indonesia, ini waktu ini kita belum buka kantor di Jakarta ya. Jadi belum masuk staff-staff di Jakarta. Jadi Insya Allah, kantornya kalau Indonesia itu kantor pusatnya di Aceh dan cabangnya di Jakarta. Insya Allah. Nah, ini dari Kamboja, next Mbak, Pakistan, UK, Malaysia, dan Sri Lanka. Next. Nah, ini merupakan aktivitas kita ya sejak tahun 2015 sampai 2025. Selanjutnya, next. Ya, next. Ya, Global Lestari sendiri main programnya itu adalah Care for Orphans, ya, memberikan pendampingan dan sponsorship kepada anak-anak yatim yang ada di seluruh dunia ya. Dan program ini pilot projectnya ada di Indonesia. Alhamdulillah sudah hampir 1000-an anak yatim binaan kita. Ada yang sudah selesai, ada yang sudah kuliah. Sekarang yang masih running itu sejumlah 700, ada di 4 provinsi, di Aceh, di Sumatera Utara, di Jogja, Bandung, dan insya Allah akan kita buka untuk di Jakarta. Nah, banyak program kita yang lainnya, mungkin teman-teman semua ibu-ibu sekalian bisa join di media sosial kita untuk melihat berbagai program kita, mulai dari wakaf, masjid, Quran, Braille, Quran Learning Center, ada kita punya sekolah tahfiz juga. Jadi ada berbagai. Nah, keterkaitannya sama Palestina atau Gaza, alhamdulillah sejak awal, sejak tahun 2018, kita punya anak-anak yatim binaan yang kita kasih sponsor di Gaza. Ya, ada sekitar 50-an, hampir almost 100 ya. Ketika terjadi gunjang-ganjing yang baru-baru ini, beberapa tahun belakang, qadarullah kita sebagian ya banyak daripada anak yatim dan keluarganya, ibunya menjadi korban daripada musibah ini ya. Dan alhamdulillah mentor ini kita kenal sebagai pendamping anak yatim kita. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah dan masih menjadi jembatan bagi kita untuk menyalurkan program-program kita di Palestina atau di Gaza. Kemudian daripada itu program selanjutnya ini banyak ya program kita. Saya akan masuk langsung kepada next. Bisa diganti Mbak? Ya, saya ganti karena program banyak. Saya akan fokus pada Gaza dan Palestina saja. Baik. Baik, saya akan membacakan ya report ya atau laporan apa yang sudah Global Lestari lakukan sejak tahun 2018 hingga 2025. Alhamdulillah atas izin Allah dan atas sokongan daripada seluruh
para donatur baik corporate maupun personal, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan di negara lainnya, Singapura, Malaysia, dan UK. Alhamdulillah sejak 2018 hingga 2025, terakhir kita distribusi September kemarin 2025, amount disburse kita sudah hampir 2 juta sekian USD, dan penerima manfaatnya itu hampir 900 ribu penerima manfaat, dari mulai ibu-ibu, anak-anak kecil, bayi, dewasa, ya, sampai elderly atau lansia. Nah, selanjutnya apa saja yang sudah item distribusi yang sudah kita support itu banyak, ya, mulai daripada hot milk, ya, makanan siap saji atau panas, ya, yang kita berikan kepada masyarakat Gaza. Kemudian kita juga memberikan kebutuhan bayi, ya, berupa diapers, susu, ya. Kemudian kita berikan pakaian. Nah, ini bisa dilihat reportnya, ya, jumlah dan penerima manfaatnya. Ya, Ramadan kemarin kita beri hadiah lebaran, iftar kepada mereka. Kita berikan tempat untuk mereka istirahat, ya. Kita kasih mereka bantuan bahan pangan atau food aid. Kita kasih dalam bentuk bahan bakar, ya, untuk ambulans yang ada di sana. Kemudian kita kasih mereka juga perlengkapan hygiene kit, ya. Kita pengadaan mobile clinic juga untuk masyarakat Gaza. Kemudian kita juga memperhatikan keberlanjutan pendidikan daripada anak-anak Gaza, ya. Kita kasih juga untuk program pendidikannya, shelternya, ya, dan air bersih, ya, water supply juga kepada masyarakat di Gaza. Nah, alhamdulillah untuk water distribusi, next Mbak, ya, untuk pendistribusian air bersih kepada masyarakat Gaza itu lebih kurang kita sudah menyalurkan sebanyak next, ya, ada sebanyak 532.000 liter, ya, yang kita datangkan mobil-mobil tangki air, yang kemudian air ini bisa dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat Gaza. Untuk lokasinya itu bisa dilihat, ya, di berbagai lokasi yang ada di Gaza, ada di Khan Yunis, ada di Gaza Selatan, ya, ada, dan ini di camp-camp refuginya, ya, camp-camp para pengungsi yang berada di Gaza, ya, dan Palestina. Nah, alhamdulillah partner kita, staff kita yang menyalurkan bantuan ini semua merupakan masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Jadi kalau selama ini berbagai lembaga filantropi yang menyalurkan mengalami kesulitan untuk masuk, itu benar, ya, karena ada beberapa kali bantuan kita dari Jordan, karena pusat genosida ini kan di jalur Gaza, ya, sedangkan Palestina itu cukup luas. Jadi ada di berbagai provinsi yang lain ketersediaan bahan makan dan lain sebagainya. Makanya keberuntungan, ya, yang Allah berikan kepada Global SR ini adalah kita memiliki staff di Gaza, ya, atau di Palestina, yang mereka bisa tidak terlalu sulit secara administrasi untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah kita berikan kepada mereka, ya. Alhamdulillah. Jika ada datang bantuan-bantuan dari luar, maka itu masuk melalui Jordan, ya. Dan secara komitmen juga, selain kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini yang kita berikan kepada masyarakat Gaza dari 2018 sampai 2025, kita juga ada program Umrah with Orphan Palestine, ya. Jadi alhamdulillah saya tahun 2024 di Januari kemarin menemani anak-anak Palestina untuk umrah, alhamdulillah. Dan masya Allah, tabarakallah, mereka kecil-kecil sudah menghafal Quran. Rasanya memang kita malu, ya, melihat mereka. Kita sudah setua ini mungkin juz 30 juga masih terbolak-balik, ya. Tapi ketika saya ikut umrah bersama mereka, saya melihat
bagaimana mereka gigihnya dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah, ini kita sangat memberi apresiasi ya, walaupun dalam kondisi yang sulit apapun, mereka tetap komitmen ya untuk menjaga Al-Quran, karena mereka meyakini bahwasanya kekuatan itu berasal dari Al-Quran tadi ya, kekuatan mereka dalam setiap keadaan mereka. Nah, inilah sekilas report, dan saya sudah menyampaikan ini ke pihak Syariah, dan ini mungkin bisa menjadikan dasar bagi teman-teman bahwasanya insya Allah bersama Global Letter Relief kita akan terus berkontribusi untuk masyarakat Palestina. Bukan saja ketika terjadinya musibah genosida ini, tapi jauh sebelum itu kita ada program yang selalu kita lakukan bersama anak-anak yatim Palestina dalam bentuk sponsorship dan umrah with orphan mereka setiap tahun. Dan tahun 2025 kemarin itu puncaknya paling banyak anak yatim yang kita berangkatkan, dan bersama ibunya lebih kurang hampir 350 orang. Alhamdulillah. Nah, seluruh donasi itu datang sumbernya dari UK. Kita bermitra sama Al-Katib. Alhamdulillah. Selanjutnya kita mungkin diputarkan video distribusi kita terakhir di bulan September. Kita mendistribusikan water supply dan makanan. Nah, ini di September ini donasinya dari masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh. Ada beberapa rumah makan di Aceh yang ikut berkontribusi dalam penyaluran makanan dan water supply untuk masyarakat Gaza. Baik. Ini distribusi terakhir kita di tanggal 13 September 2025 kemarin, karena kita mengupayakan setiap donasi yang terkumpul, kita langsung mendistribusikannya. Jadi kita mengupayakan itu setiap 1 bulan sekali, kita mendistribusikan bantuan untuk masyarakat Gaza. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi memang besar harapan kami jika semakin banyak kita bermitra kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, maka semakin banyak yang bisa kita sharing atau kita bantu saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah. Dan komitmen ini, amanah ini, kami akan terus menjaganya agar donasi dari Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bisa sampai tempat sasaran kepada masyarakat yang ada di Gaza. Kita juga mendistribusikan masyarakat yang sudah hijrah ya ke Jordan dan beberapa wilayah lainnya dalam bentuk bantuan yang serupa seperti itu ya, makanan, pakaian, dan kebutuhan air. Baik, sejauh ini mungkin ada yang mau diskusikan terkait aktivitas kita di Palestina sejak tahun 2018 hingga saat ini tahun 2025. Sebelum saat lagi mungkin saya akan sedikit merefleksi sebagai untuk bisa menguatkan lagi hati-hati kita supaya makin yakin bahwa apa yang kita berikan kepada masyarakat Gaza itu sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya.
Masya Allah ya. Bu Ina boleh bertanya nggak? Itu Baik. Ya, kalau silakan, Mbak. yang umroh itu hanya khusus buat anak-anak Palestina doang atau tidak diinin buat untuk untuk umum gitu? Apakah bisa bareng pergi umroh dengan mereka? Eh, iya, kemarin itu memang ini kan program tahunan ya sejak tahun 2018 hingga sekarang. Eh, kita memberikan bantuan itu kepada anak-anak yatim di Palestina yang sedang ada di Jordan. Eh, dan mereka yang sudah hijrah ya ke Jordan untuk kita berangkatkan umrah bersama ibu mereka. Dan kita ada memang kemarin kita pernah diskusi sama teman-teman di ITB di rumah Amal Salman. Nah, mereka ingin join, ya. Alhamdulillah kita juga membuka kesempatan itu kepada mereka untuk tahun 2026 ini. Mereka mempromosikan program ini juga, membantu mengkampanye untuk bisa memberangkatkan semakin banyak anak-anak yatim Palestina untuk bisa merasakan menginjak kaki mereka di tanah haram. Ini tahun ini mereka sudah mengkampanye. Nanti mungkin mereka akan join di kita karena kita berangkatnya setiap bulan Januari setiap tahunnya. Saya nggak tahu berapa banyak yang terkumpul di rumah amal Salman di ITB dan beberapa uh, tim mereka juga akan ikut berangkat bersama kita, insya Allah. Jadi dari dicari ya punya keinginan yang serupa, kita membuka ruang itu silahkan. Itu nanti dari Singapurnya itu ada price-nya tertentu untuk bisa join. Maksudnya masyarakat umum bisa bareng gitu ya, bareng umroh. Ya, benar-benar bisa. Cuman ya tadi terdata ya, karena kita kan itu mengurusi anak-anak yatim ya, kayak kemarin saya bilang tahun 2025 paling banyak 350 orang yang kita berangkatkan. Dan itu kita yang mendampingi mereka adalah staf-staf care dari UK, dari Sri Lanka waktu 2025. Sedangkan staf Indonesia itu menemani mereka di tahun 2024. Jadi kita selalu secara bergilir ya diberangkatkan sama lembaga untuk mendampingi anak-anak yatim Palestina. Mbak Alin mau daftar kayaknya. Ya, jadi sekali-kali nanti pada kesempatan bisa membersamai anak-anak yatim Palestina. Masya Allah. Tapi anak-anak Palestina ini berangkatnya dari Yordan gitu ya? Betul, mereka dengan bus dari Jordan. Udah deket ya dari Yordan ya? Iya, cuman ya nggak terlalu jauh ya, bisa dijangkau sama darat. Ya mungkin Mbak Alin, berarti kita kumpulnya di sana, Mbak, titik kumpulnya. Iya, Insya Allah. langsung ketemu nanti di Madinah juga. Kemarin kita kasih option seperti itu juga ya. Nah, langsung ketemu karena kalau di Jordan kita kan penjemputan anak-anak yatim. Dari Jordan baru kita ke Madinah dulu biasanya. Insya Allah. Iya, itu sharingnya ya Ibu Ina ya. Untuk para partisipan ini ada Kakak Afra, kakak apa ibu nih. Kemudian Mbak Ella, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Berarti kita ngobrol-ngobrol aja nih berlima. Ya untuk info Bu Ina, jadi setiap kita webinar ini kita ada rekamannya dan ada channel YouTube-nya di Hikari Parenting itu. Selama ini dievaluasi lumayan banyak yang menonton lewat rekaman YouTube. Jadi makanya oleh founder Hikari itu, ayo terus aja gitu, kita terus aja melakukan seperti ini walaupun ya seperti ini ini paling kecil kayaknya nih partisipan hari ini nih. Walau alam kenapa ini. Biasanya kita sampai belasan, 11 sampai 15 atau sampai 20 kadang ada. Ini wallahu alam mungkin lagi banyak kesibukan ini. Dan di Jakarta insya Allah besok pagi kita yang akan mengadakan aksi, Bu Ina. Kalau di Aceh gimana, Bu?
Kalau di Aceh, kita banyak ya lembaga-lembaga lokal di Aceh dari mahasiswa dan lain sebagainya untuk melakukan aksi damai ya, untuk penggalangan dana, juga disupport oleh government ya atau pemerintah juga sering ya melakukan aksi-aksi damai atau penggalangan dana untuk masyarakat Gaza. Alhamdulillah. Hmm. Iya, Masya Ya, Allah Pak. ya Bu. Jadi apa untuk eh, Palestina ini menjadi ujian buat kita yang di luar Palestina ya. Betul. Bagaimana kita mau apa peduli atau enggak gitu, ujian buat kita. Selain itu ujian juga buat rakyat Palestina, terkhusus di Gaza gitu ya. Iya, iya Dan benar tapi sekali. ya alhamdulillah, sampai sekarang ini akhir-akhir ini kita alhamdulillah banyak sekali ya Bu yang peduli gitu ya. Eh, para influencer, artis-artis gitu semakin semakin kelihatan gitu ya bentuk Ya, semakin kepedulian aware. mereka gitu. Jadi Ya, benar. kalau di sini kan Alhamdulillah. kita yang kalau Global Ehsan ini memang karena pusatnya di Aceh ya. Saya baru dengar juga ketika Mbak Aisyah menawarkan kerjasama gitu. Kalau selama ini kan kita pernah itu dari KNRP gitu ya. Kemudian di Ada. Bandung itu juga ada Smart Satu Tujuan itu, dan banyak lagi Adara Relief itu. Eh, ya semakin banyak lembaga gitu ya, dari manapun gitu ya. Insya Allah semua bersama-sama gitu ya. Kita bersama-sama untuk Tujuannya sama ya, Mbak ya. ya. eh, Ya, insya Allah. Baik. Eh, Mungkin kita bisa melanjutkan sedikit lagi dengan refleksi ya Ya, untuk silakan Bu. penguatan Mm. kita, bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia insya Allah ya. Mungkin boleh Mbak Alin dibantu. Udah beres. Iya, ya, alhamdulillah, hari ini kita sedikit melakukan refleksi ya, terkait apa yang terjadi di masyarakat Palestina. Sesungguhnya, seperti kata Mbak Nuni tadi bahwasanya apa yang sedang terjadi ini menjadi ujian ya, sebagai cerminan keimanan dan kemanusiaan ya. Jadi mungkin kita merasa bahwa wah kasihan anak-anak Palestina kehilangan orang tuanya, kasihan para istri kehilangan suaminya, mungkin kasihan melihat anak-anak yang tadinya bisa berlari-lari kemudian tidak bisa lagi berlari karena kakinya harus diamputasi dan lain sebagainya. Ya, mungkin kasihan melihat ibu-ibu ya yang harus kehilangan anaknya, anak cintanya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin penglihatan kita yang dangkal. Sejatinya mereka itu adalah eh, tetap tetap Allah berikan kehidupan yang mulia, bahkan dijamin kemuliaannya di yaumul akhir ya. Yang harus dikasihani terutama sebenarnya kita gitu ya. Teman-teman yang di luar Palestina yang harus diberi kasihan ya. Dan kita tidak tahu ujung akhir kita, mungkin hari-hari kita juga tidak senantiasa bersama Quran ya. Tapi mereka sudah dijamin oleh Allah ya dalam syahid mereka ya, dalam keluarganya yang syahid itu anak-anak yang syahid dalam musibah besar ini ya mereka sudah dijamin oleh Allah uh, surga untuk mereka. Tidak ada jaminan itu adalah kita gitu. Dan saya yakin hal ini yang sebenarnya maka dikatakan bahwa tadi ini sebenarnya ujiannya untuk kita ya kita masih mau aware peduli share sama mereka atau kita uh, dengan hari-hari kita dengan kesibukan kita dari pagi sampai malam lagi ya. Baik, kenapa kita harus membela Palestina? Saya yakin ini bukan hal yang baru bagi kita ya. Dan kita meyakini bahwa uh, Al-Aqsa itu ya setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka kiblat pertama daripada umat ini ya itu adanya di Yerusalem ya, di Al-Aqsa. Kemudian baru setelah beberapa waktu Allah pindahkan kiblatnya ke Mekah. Nah, karena ini merupakan kiblat pertama ya bagi umat Islam,
dan tempat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Aqsa tadi, jadilah kewajiban bagi kita untuk menjaga kehormatan Al-Aqsa. Jadi dia tidak sama dengan masjid yang lain, ya Al-Aqsa, maka ini menjadi dorongan yang kuat ya bagi kita untuk membela Al-Aqsa tadi. Dan ini menjadi terus yang diincar oleh para teman-teman daripada teman-teman di Israel yang ingin menguasai Al-Aqsa tadi. Kemudian kita mengetahui bahwasanya Al-Quds ini merupakan bumi para anbiya. Banyak para Rasulullah, para Nabiullah lahir dari wilayah ini. Nah, kalau kita lihat silsilahnya ini, kenapa kemudian ini menjadi mulia tempat di sini? Sebenarnya Bani Israel ini itu Israel itu adalah gelar ya yang Allah sematkan kepada Nabiullah Yakub. Ya, jadi Nabiullah Yakub ini merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim, kemudian ada empat ya isi Nabi Ibrahim, dan dua diantaranya melahirkan Nabi berikutnya ya, Siti Sarah dan Hajar. Nah, Siti Sarah ini kan dalam kondisi yang sudah uzur ya, sudah lansia. Kemudian Allah beritakan kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan mengandung. Maka kemudian lahirlah Nabi Ishak. Kenapa Ishak ini kan kalau kita maknanya kan orang yang banyak tertawa ya, karena saking Siti Sarah ini tidak menyangka di usia yang uzur itu beliau masih bisa mengandung ya, kemudian melahirkan Nabi Ishak. Kemudian dari Nabi Ishak ini lahirlah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini Allah beritakan adalah seorang yang taat pada Allah, seorang yang sangat soleh ya. Kemudian dari Nabi Yakub inilah seorang yang dekat sama Allah, kemudian Allah beri gelar dia Israel ya. Jadi Bani Israel ya adalah keturunannya Nabi Yakub, Bani Israel. Salah satunya kemudian dari Nabi Yusuf, Yamin dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa dalam Al-Quran banyak diberitakan Bani Israel jangan seperti ini ya, jangan seperti ini, supaya mereka melihat bagaimana Nabi Yakub yang diberi gelar Israel oleh Allah karena kemuliaannya, karena ketaatannya kepada Allah, karena kedekatannya kepada Allah. Jadi para keturunan Nabi Yakub senantiasa diharapkan bisa melihat ayah mereka yaitu Nabi Yakub yang sangat taat kepada Allah. Jadi pada sejatinya Israel ini adalah satu hal atau satu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Yakub ya, yang taat, yang dekat kepada Allah, dan keturunannya adalah Bani Israel. Yang dari keturunannya inilah ya ada yang tidak taat kepada Allah, ada yang mendurhakai Allah dan seterusnya. Nah, kenapa kemudian Al-Quds ini adalah bumi para anbiya, banyak para nabi yang lahir dan berdakwah di Palestina. Nah, kemuliaan berikutnya adalah Al-Quds ini atau Al-Aqsa ini merupakan momen ya, momen yang krusial, momen yang bersejarah di mana diturunkannya perintah salat ya dalam kasus atau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita ketahui bersama salat ini merupakan fasilitas yang Allah berikan untuk kita senantiasa bisa berkomunikasi sama Allah melalui salat. Di mana salat adalah sarana untuk kita mencintai Allah. Salat adalah sarana untuk kita diskusi sama Allah, sarana untuk kita berdoa kepada Allah, sarana untuk kita meminta apapun yang kita inginkan. Nah, makanya kemudian Al-Aqsa ini menjadi satu tempat yang luar biasa, momen di mana Allah menurunkan perintah salat. Nah, kemudian Allah juga menyampaikan bahwa salah satu masjid yang jika kita punya kelebihan rezeki adalah yang harus kita kunjungi setelah Makkah dan Masjid Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan berkenallah Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah riwayat dikatakan dalam Bukhari dan Muslim, ini adalah salah satu masjid yang disarankan bagi kita yang berkemudahan untuk mengunjunginya. Nah, mungkin ibu-ibu sekalian yang sudah pernah umrah, ya, sudah pernah mengunjungi Tanah Haram, sudah pernah mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi,
ini bisa kumpul ruang sedikit lagi ya untuk suatu waktu kita bisa ke Al-Aqsa ya, agar kita jadi bagian dari sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, next ya, dalam peristiwa Palestina ini atau Gaza ini Allah catatkan dalam Al-Quran memang tidak akan pernah berhenti ya, yang jadi makar yang dibuat di Palestina di Gaza. Nah ini mengajarkan kita banyak nilai-nilai spiritual ya, mengajarkan kita tentang bagaimana ketawakalannya masyarakat Gaza tadi, sabarnya mereka dalam menjalankan hari-hari mereka, meskipun ujian kita di sini tidak seberapa ya ketimbang masyarakat di Gaza ya. Memang harusnya kita cermin pada mereka, keadaan mereka jauh lebih memprihatinkan, tapi mereka tetap pegang teguh, tetap bersamai Al-Quran. Kita terjadi gonjang-ganjing kehidupan kita, galau ya, butuh healing ya, travel, jalan-jalan, apa menghilangkan stres ya. Masyarakat Gaza mau kemana jalan-jalannya ya, di kanan sudah situasi lokasinya udah nggak memungkinkan untuk itu, bisa pun mereka tidak memilih untuk melakukan itu. Sedikit ujian di rumah tangga kita sudah galau ya, butuh refresh ya, apalagi kalau anak-anak generasi sekarang ya, jadi sedikit di baperan mental health ya. Dan ini yang menjadi satu hal yang sangat miris, yang harusnya kita tidak tidak terus-terusan ya dalam keadaan seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana penderitaan masyarakat Gaza yang kita rasanya kalau kehilangan anak, kehilangan orang tua itu luar biasa, kehilangan tempat bernaung ya, mereka juga hari-hari ya, makan segala macam kesulitan, air kesulitan. Kemudian nilai berikutnya adalah dengan terjadinya ya peristiwa musibah besar di Palestina ini juga menjadikan, harusnya di hati kita menjadi semakin kuat keteguhan iman kita ya. Bagaimana mereka tetap bisa menjaga ibadah mereka, bisa tetap menjaga sholat mereka ya. Ini mungkin adalah refleksi bagi saya pribadi sendiri, dengan kita mungkin hari-hari ya bekerja dari pagi sampai sore ya, sehingga bisa juga kita tidak mampu menjaga waktu sholat kita ya. Jadi bagaimana mereka dalam kondisi tidak ada tempat sholat, tidak ada masjid lagi, tidak dihancurkan, tidak ada tempat mereka untuk sujud lagi dengan baik dan benar, dengan bersih, tapi mereka tetap mampu menjaga aktivitas mereka, menjaga sholat mereka, tetap mengajarkan Al-Quran, walaupun mereka di bawah runtuhan, ya tetap yakin bahwa Nasrullah, pertolongan Allah itu pasti akan datang, dan kemenangan ya itu dekat sama mereka, hasil karib. Tapi kita dengan hari-hari belum ada garansi di akhir hayat kita, tetap sholat tidak bisa kita jaga waktunya ya. Tetap hari-hari Quran baca ya, udah bagus banget kalau kita bisa baca sehari ba'da maghrib dan subuh ya, tapi itu pun kadang kita terlewat. Nah ini harusnya menjadi refleksi bagi kita yang belum ada garansi dari Allah, kita santai ya dalam menjalaninya. Artinya kita menjadi hal yang malu ya dengan masyarakat Gaza yang terjadi hari ini. Dan apa berikutnya, jihad non fisik ya, mungkin kita tidak mampu ya dengan keterbatasan finansial dan lain sebagainya, tidak mampu berhadir di tengah mereka menghibur masyarakat Gaza ya. Tapi yang harus kita lakukan bukan berarti kita tidak ikut berjihad ya, mungkin tidak bisa secara langsung secara fisik hadir di mereka, tapi kita bisa tetap berjihad dengan doa kita yang hari-hari kita lakukan ya, setiap waktu kita kesempatan dalam sholat dan lain sebagainya, kita doakan masyarakat Gaza ya, bagian dari masyarakat kita, saudara kita. Kita bisa berjihad dengan harta kita, kita bisa berjihad dengan ilmu kita bisa berjihad dengan suara kebenaran yang terus kita soundingkan di komunitas-komunitas kita ya. Kita bisa melakukan banyak hal ya, mengajak. Nah, ini bagian dari yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari jihad non fisik ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga seluruh teman-teman dicari dan keluarganya Allah berikan pahala yang baik, insya Allah. Nah ini yang tadi ya,
kita merasa, Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 139, janganlah kita merasa lemah dan janganlah kita bersedih hati, padahal kita adalah orang-orang yang paling tinggi derajat. Jika kita adalah orang-orang yang beriman, intinya kita nggak perlu merasa bahwa kita lemah, kita tidak perlu merasa bersedih hati apapun masalah yang kita hadapi di Indonesia hari ini ya, dengan status politik yang luar biasa, inflasi yang meningkat tinggi. Ini bukan apa-apa. Selama kita masih bisa makan 3 kali sehari, kita bisa masih melihat anak-anak kita berlari-lari sekolah, ini sebuah rasa syukur yang harus kita lanjutkan. Allah katakan ya, barang siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Ketika hal-hal ini nggak mampu kita syukuri dengan benar dan baik ya, kita tunggulah, kemudian Allah akan cabut nikmat-nikmat tadi. Berikutnya Mbak, next. Ya. Apa yang terjadi di Palestina hari ini bukan hanya cerita yang di berita atau di media sosial yang kita lihat di televisi, tapi sejatinya ini ujian bagi keimanan kita. Ya. Selama Al-Aqsa itu belum bebas, seharusnya kita tidak boleh berhenti, ya, berdoa, melakukan hal-hal yang baik, ya. Selama Al-Aqsa itu belum bebas, ya, selama masih ada kezaliman di bumi Palestina, ya, seharusnya kita tetap berpihak. Ya, kita tidak melihat, kalau kami karena lembaga internasional, mungkin kami tidak bisa dengan bebas mengusung nilai-nilai agama ya. Kami fokus pada nilai kemanusiaan. Jadi yakinlah bahwasanya alhamdulillah dan seluruh jajaran dari Global Lestari ini semuanya hampir 99% itu beragama Muslim. Niat kami ya, tekad kami tetap pada misi kami kemanusiaan, bagaimana mengembalikan ya, walaupun tidak 100%, tapi membantu dengan hal-hal yang bisa kami lakukan ya, untuk anak-anak Palestina. Memberikan dokongan pendidikan ya, walaupun pendidikannya masih di tenda-tenda, ya kami memberikan fasilitas pendidikan kepada mereka, memberikan fasilitas air bersih untuk mereka agar mereka bisa merasakan makanan yang enak, air yang enak jika di hari-hari di bulan Ramadan, terutama di Idul Fitri, mereka bisa merasakan, merayakan kebahagiaan yang sama seperti kita rayakan. Nah, janganlah kita mengira bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini adalah sebuah terjadi begitu saja, tidak, karena Allah katakan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini itu demi Allah itu atas izin Allah. Jadi peperangan pun itu pun atas izin Allah. Kami meyakini hal itu ya. Yang terjadi di Gaza itu atas izin Allah. Kemudian kalau orang tidak meyakini bahwa pertolongan Allah itu dekat, kita berpikir bahwa kenapa di sana di Palestina banyak orang-orang yang dekat sama Al-Quran, dekat sama Allah. Kenapa kemudian di sana demi Allah jika itu terjadi di Indonesia, mungkin kita sudah menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang-orang yang tidak ada pegangan ya. Kalau di Aceh itu sejak pasca musibah besar tsunami juga demikian gitu ya. Kita berpikir bahwa kita dilanda musibah yang besar ya, kemudian kita hilang arah. Orang yang tidak pernah sholat sekalipun ketika dihadapkan dengan musibah yang besar, dia ingat Tuhannya. Ya, dia ingat Tuhannya bahwa benar harta tidak mampu menyelamatkan dia, benar bahwa ibunya, ayahnya tidak mampu menyelamatkan dia, benar bahwa sahabat-sahabatnya tidak mampu menyelamatkan dia. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan. Begitu juga keyakinan itu kami yakini bahwa masyarakat Palestina juga merasakan hal yang sama, bahwa mereka tahu Allah bersama mereka, bahwa semakin besar ujian yang dihadapi seorang mukmin, maka semakinlah dia dekat sama Allah. Dan itu bagian, karena Allah ingin menguji kan, tidak mungkin ketika kita yang mengaku mencintai Allah, kita mengaku mencintai Rasulullah, kemudian Allah biarkan seperti itu. Karena rasa cinta itu memang harus diuji. Mungkin kenapa ujian kita tidak sebesar masyarakat Palestina, mungkin karena cinta kita ya, cinta kita pada Allah dan Rasul mungkin tidak sebesar saudara kita di Palestina. Mungkin kita tidak sanggup melihat anak kita mungkin kakinya diamputasi. Makanya
ujian itu tidak diberikan kepada kita. Nah, seharusnya apa yang terjadi di Palestina itu menjadi ujian ya bagi Tuhan. Apakah kita masih bisa mempersamai mereka gitu ya? Apakah kita masih bisa untuk dekat sama Allah? Ternyata kita tidak sekuat itu ya. Jadi yang harus kita yakini bahwa kita lah yang harus dikasihani sebenarnya. Kehidupan kita yang belum ada garansi, kita lah yang harus dikasihani. Timbang teman-teman atau saudara kita di Palestina. Mungkin mereka kehilangan rumah, mungkin mereka kehilangan anak, kehilangan anggota tubuh, ya, kehilangan ibu, kehilangan orang tua. Kita dengan kesempurnaan ini pun tidak mampu untuk dekat sama Allah. Nah, mari kita bersama-sama untuk bebaskan hati kita dari diam, karena diam adalah mati. Jadi kalau kita masih tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, inilah yang mungkin sudah mati ya keimanan kita terbang. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan di kesempatan pagi hari ini untuk seluruh teman-teman yang berada mungkin setelah session ini berakhir bisa dilihat streamingnya dan semoga bisa memberikan dorongan ya semakin kuat keimanan kita untuk tidak diam, tetap berbuat dengan apa yang bisa kita lakukan. Lemah-lemahnya adalah tetap mendoakan masyarakat Palestina. Insya Allah. Mungkin banyak pemahaman dari saya. Selanjutnya kita bisa sharing. Silakan Mbak Ali. Insya Allah, tabarakallah. Ya, Bu Ina, banyak pengingat ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari paparan Bu Ina tadi. Sama-sama mengingatkan untuk kita sendiri ya. Ya ini ujian buat kita, gitu ya. Saya setuju itu. Yang lain ada yang mau disampaikan dari Mbak Alin atau ada satu lagi nih Mbak Ella. Ada yang mau ditanyakan Mbak Alin sama Mbak Ella? Ya, mungkin saya mau tanya ini apa yang buat apa pemberian ini ke orang Palestina itu, apakah itu ada relawan dari Indonesia yang datang ke sana atau kita hanya memberi uang by transfer gitu atau gimana ya? Itu Iya, setiap pendistribusian kita akan melihat jumlah donasi yang kita berikan. Jika setiap kan kita berusaha setiap bulan mendistribusikan bantuan tadi ya. Nah, pada beberapa waktu yang lalu itu mungkin di awal tahun kita ada mengirimkan staff, tapi tidak dari Indonesia juga. Kebanyakan staff yang kita kirimkan itu dari Malaysia sama Singapura. Dan staff yang kita kirimkan itu staff program dan staff foto dan videografi ya, karena butuh untuk kita mendokumentasikan apa-apa yang sudah kita lakukan sebagai campaign kita untuk donasi berikutnya. Jadi kemarin itu ada sifat teman-teman staff kita yang dari Malaysia untuk turun langsung ke Palestina seperti itu. Alhamdulillah. Dan lebih daripada itu, seperti saya sampaikan tadi, kita ada volunteer ya, ada relawan kita, ada staff kita yang orang lokal ya, orang Palestina sendiri yang selama ini sudah bersama kita sejak tahun 2018. Nah, mereka lah yang masak ya, mereka yang masak, mencari bahan makanan. Kadang memang saking keterbatasannya bahan makanan yang ada di Palestina yang harusnya nilai makanannya misalkan itu ada nasi dengan ayam, tapi kadang-kadang kita kesulitan dapat ayam. Misalnya. Jadi kita ganti dengan kentang seperti itu atau yang lainnya sebagai teman mereka makan. Bahkan kalau bisa dilihat dari beberapa kali video kita, itu hanya nasi saja. Itu bukan berarti kita tidak memberikan makanan yang lezat atau enak, tapi kita tidak bisa mendapati lain selain nasi. Nah, gitu. Jadi kita hanya masak nasi itu dengan aroma-aroma ini saja, seperti biryani dan sebagainya. Iya, tapi kita tidak dapatkan ayam karena tidak ada ketersediaan tadi. Nah, tapi donasi tetap kita salurkan, jumlah semakin kita banyakkan ketika memang artinya
sumber ya, alhamdulillahnya karena kita punya staff di sana, orang lokal sana, kita punya update. Memang ada kesulitan ya untuk sebenarnya banyak ya, seperti di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga internasional yang ingin berdonasi, namun memberikan persyaratan meminta kita untuk memberikan lokasi yang tepat ya di mana para volunteer kita berada. Nah itu kita menjadi kode etik, kita nggak bisa memberikan itu karena ini untuk keselamatan ya, keselamatan para staf kita, volunteer kita yang berada di sana. Staf kita ikut berpindah-pindah juga seperti para pengungsi di sana. Nah, jadi mereka tidak berada di satu titik atau satu camp. Nah, mereka juga ikut berpindah-pindah, selain karena yang mau dibantu juga berpindah-pindah lokasinya. Karena ketika sudah diketahui oleh Zionis, Zionis akan menggencarkan serangannya ke lokasi tersebut. Makanya kita tidak pernah meng-tag titik koordinat keberadaan staf kita, misalnya keberadaan para volunteer kita untuk safety ya, keselamatan mereka. Dan tidak sedikit para volunteer kita, staf kita yang selama ini membantu kita juga menjadi keluarganya dan dirinya sendiri menjadi korban banyak. Nah, makanya untuk gara-gara seperti itu kadang banyak lembaga-lembaga internasional tidak jadi untuk berdonasi karena mereka ingin tahu titik pastinya. Dan kita itu menjadi kode etik bagi kita dan kita tidak membenarkan itu. Jadi kalau mereka tidak berdonasi hanya alasan itu, kita juga tidak memperdulikan itu. Kita memberikan apa-apa yang bisa kita lakukan. Dan sumber yang dari mana saja dapat seperti itu kita akan coba diskusi. Sekecil apapun kita akan diskusi. Nah, alhamdulillah itu. Makanya saya katakan bahwa keberuntungan kami daripada Global Esarius ini adalah karena program ini sudah kita langsungkan di Palestina itu jauh sebelum musibah besar genosida ini. Karena pada Al-Quran juga dikatakan memang berakhirnya perang Palestina itu adalah salah satu tanda yaumil akhir. Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa tanda yaumil akhir adalah berhentinya perang di sana ya, di Palestina. Kemudian berikutnya adalah jamaah salat subuhnya juga sudah seperti salat Jumat. Nah, seperti itu. Jadi kami meyakini bahwa ini situasi seperti ini akan terus gitu, sampai akhir masa. Nah, kebebasan kita harapkan freedom atau kemerdekaan masyarakat Palestina ini terus sedang diperjuangkan oleh ya jalurnya beda-beda ya, yang memperjuangkan kebebasan ini untuk para politisi, para pemimpin negara ya di PBB dan lain sebagainya. Dan hal ini juga menjadi bagian yang harus kita dukung. Alhamdulillah pemerintah Indonesia cukup berperan aktif ya untuk dalam hal ikut memerdekakan masyarakat atau negara Palestina. Seperti mana mereka juga adalah salah satu negara-negara yang pertama mengakui kemerdekaan negara kita Indonesia. Indonesia dan Palestina ini kalau kita ke sana, kita bilang kita orang Indonesia, mereka sudah merasa bahwa kita adalah orang mereka. Ya. Seperti beberapa kali waktu saya bersama mereka di tahun 2024, saya bilang saya orang Indonesia, mereka merasa no, bukan Indonesia, Palestina. Jadi dia dianggap kita adalah bagian dari mereka. Tapi Indonesia ini punya emosional yang cukup dekat dengan teman-teman di kita di Palestina seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Oh ya, mau tanya lagi. Kalau saya lihat di TV itu ya banyak sekali truk-truk truk-truk donasi itu yang tidak bisa masuk itu kenapa ya? Sementara kan Global Asar dengan gampangnya bisa masuk ke sana. Dan gimana cara kita tahu bahwa ada juga tuh yang donasi-donasi yang dia bilang donasi tapi ternyata itu tuh bohong gitu untuk bukan untuk ke sana. Itu gimana cara kita memilahnya bahwa itu tuh bohong atau benar itu gimana ya? Ya. Itulah memang saya tadi keterbatasan resource ya, sumber daya yang ada, persediaan makanan, lauk-lauk makanan yang berada di sana, water. Karena kan sejatinya Palestina itu kan luas ya. Jadi seperti di Indonesia, Indonesia ketika terjadi tsunami mungkin di Jawa ini benar tsunami, ya, memang sebesar separah apa musibah di Aceh, ya. Saking begitu juga di Palestina. Gitu. Jadi ada negara-negara bagian Palestina itu sama seperti di Indonesia. Yang terjadi yang luar biasa dahsyat itu kan ada di jalur Gaza.
Nah, di jalur Gaza ini kan yang sedang saat ini mau diambil oleh uh, Zionis, ya mereka yang mau mengambil. Dan kenapa kita tidak kenapa harus kita pertahankan? Karena ya supaya tidak terjadi lagi. Karena prinsip orang Zionis ini nggak pernah cukup ya. Setelah jalur Gaza akan diambil, dia akan ambil bagian-bagian negara Palestina yang lainnya seperti itu. Makanya meskipun uh, terjadi musibah yang luar biasa, tetap jalur Gaza ini kita dipertahankan oleh masyarakat Palestina seperti itu. Nah, negara-negara bagian Palestina yang lain ini yang kemudian sama seperti di Indonesia, di sanalah sumber-sumber makanan kita datangkan. Di sanalah kita datangkan water supply atau kebutuhan air, bahan bakar untuk ambulans dan lain sebagainya. Alhamdulillah di bulan September, akhir September kemarin kita dikunjungi oleh dokter, saya lupa nama beliau, orang Palestina, 2 orang. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Indonesia yang kemarin juga kena serangan ya. Beliau datang ke kantor kita di Aceh. Insya Allah 2 orang dokter tersebut datang ke kita menawarkan bekerja sama untuk mereka saat ini sedang membangun fasilitas kesehatan ya. Jadi gedungnya dalam waktu 6 bulan, itu juga Masya Allah pertolongan Allah. Dalam waktu 6 bulan rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang mereka perbaiki, refurbish ya, dan itu dalam waktu 6 bulan itu cepat sekali ya. Kemudian mereka kesulitan dalam hal sekarang peralatan medis. Jadi mereka bersilaturahim visit ke Global Relief Aceh di beberapa waktu yang lalu untuk minta sokongan untuk fasilitas kesehatan di rumah sakit yang baru mereka perbaiki. Jadi memang bantuan Allah ini sangat dekat, walaupun rumah sakit yang lain sudah hancur, mereka bangun lagi yang baru. Dan itu udah waktu cepat sekali bisa langsung 3 lantai, Masya Allah. Jadi banyak ya, banyak negara-negara bagian atau provinsi-provinsi bagian lainnya di Palestina ini yang mungkin masih bisa menjadi jalan masuk bagi kita. Kenapa kemudahan kita adalah karena kita orang lokal ya, jadi tidak banyak pemeriksaan. Sedangkan kalau masuknya dari Mesir ya atau masuknya dari Jordan, nah ini kemudian masuk di perbatasan ini dan itu dari luar negara Palestina atau ini yang kemudian kesulitan masuk. Nah ini ditutup. Kadang ada waktu-waktu sekali dibuka. Nah, seperti itu. Nah hal-hal seperti yang baru-baru ini para influencer dari Malaysia, Indonesia melakukan pelayaran, ya kan ya, di berbagai lautan yang menuju masuk ke Gaza juga mengalami kesulitan. Bahkan salah satu influencer kita dikembalikan ya, tidak bisa masuk dikembalikan ke Indonesia. Wanda Hamida kalau nggak salah ya. Nah, itu kembali ke Indonesia karena tidak bisa masuk pada di terbang itu ya, diizinkan. Jadi hal-hal demikian karena dari luar memang sulit masuk ya. Alhamdulillah kita punya perwakilan di sana, staf lokal di sana, sehingga bisalah masuk bantuan-bantuan. Dan sekalipun kita tidak berada di sana, sekalipun staf kita tidak langsung turun ke Palestina, alhamdulillahnya adalah kita masih bisa melakukan transfer dana tadi langsung. Bahkan di seluruh dana di Global SR ini transfernya melalui Aceh, melalui Indonesia. Jadi donasi yang terkumpul di UK, di Malaysia, di Singapura itu nggak bisa karena secara finansial atau secara akun perbankannya itu ditolak. Hanya Indonesia yang masih bisa bebas mentransfer ke Palestina. Jadi seluruh bantuan di seluruh negara atau cabangnya GER dari mulai London, Singapura, Malaysia, Kamboja dan Sri Lanka itu bermuaranya ke rekening di Indonesia. Nah, kemudian dari Indonesia kita bagian keuangan kita yang setiap bulan bolak-balik ke bank mentransfer ke akun daripada lembaga mitra atau volunteer kita atau staf kita yang ada di Palestina. Kita di bagian-bagian negara yang lain ada Palestina Utara seperti itu. Ini menjadi kemudahan yang Allah berikan kepada kami. Dan saya yakin juga lembaga-lembaga serupa juga
mereka terus mencari cara untuk bisa menyalurkan bantuan ini. Baik dari segi hubungan pemerintahan, misalnya dari kedutaan, ya, kayak para ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia terus menggalang dana, kemudian apakah sampai bantuannya? Insya Allah sampai. Dari dinas sosial juga Kementerian Sosial kemarin masuk, iya masuk juga seperti itu ya, dengan hubungan bilateral. Jadi eh, kalau kita bagaimana kita memilah apakah lembaga ini menjadi kredibel atau terpercaya untuk bisa menyalurkan bantuan ini sampai tidak bantuan ini langsung ke masyarakat Gazanya. Nah, tentu kita punya yang bisa kita lakukan adalah checking ya, record, track record daripada lembaga yang di mana tempat kita bisa yang ingin kita salurkan donasi tadi. Bisa kita record dari perjalanan mereka, dari media sosial mereka, dari profil company mereka, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami juga senantiasa sangat senang jika kami diundang seperti ini untuk bisa memperkenalkan Global SR ini, kemudian bisa menyampaikan apa-apa yang sudah kita bisa lakukan dan apa-apa yang harus kita lakukan ke depan dengan dukungan dari teman-teman sekalian. Jadi background checking ini penting, lembaganya, siapa foundernya, ya orang mana foundernya, siapa pimpinannya, ya seperti itu. Siapa orang-orang itu kan sangat sensitif ya, jadi memang harus kita lakukan untuk bisa meyakini diri kita bahwa donasi yang sudah terkumpul itu sampai. Makanya contoh yang tadi video terakhir di September, 13 September itu adalah donasi dari salah satu rumah makan di Aceh. Ya, Mamasa itu makanan Jepang. Dia berdonasi cukup besar. Waktu itu juga saya pernah ambil donasi dari SD, salah satu SD di SDIT ya di Aceh, di Kuantum itu dari siswa-siswanya saja di kelas 1 sampai kelas 6 itu terkumpul hampir 30 juta begitu itu masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa di universitas. Setiap bantuan yang kita masukkan, yang kita distribusikan, ya kita tetap memberikan co-branding. Jadi kita akan tetap kita sematkan logo daripada donatur tadi dengan jumlah-jumlah bantuan tertentu. Itu tetap kita masukkan supaya menjadi bagian pertanggungjawaban Global SR ini terhadap donasi yang sudah diberikan. Ya, Mbak Alin sudah terjawabkah pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih banyak, Mbak Ina. Baik, terima kasih Mbak. Insya Allah. Ya, di sini ada Bu Vivi ya, Bu Vivi Zahnur. Ini founder Hikari, Bu Ina. Perkenalkan, dan beliau baru studi S3 di Malaysia. Masya Allah. Bu Ina, mohon maaf ini terlambat, ada kelas tadi sebentar Iya, ya. nggak apa-apa, Mbak. Iya, jadi baru selesai. Ini di Kuala Lumpurnya atau di universitas apa, Mbak? Di Malaysia. Kuala Lumpur, iya. Oh, Kuala Lumpur. Sebenarnya belum Kuala Lumpur sih, di UKM ya. UKM Oh, kan UKM. masih Bangi ya sebelum. Iya. Nanti kalau ada kesempatan boleh silaturahim ke kantor kita di Kuala Lumpur, Mbak. Oh, ada ya? Iya, kita ada Uh-uh. salah satu cabang itu di Kuala Lumpur. Dulu di JB juga ada. Oh, oke. Global. Global SR ini. Oke, nanti insya Allah Global. Nanti ada dicari ya. teman-teman. Kalau ada Ya, ininya tempatnya, maksudnya ada. alamatnya ada di yang saya kirim ke Mbak Ali. Iya. Itu ada alamat setiap negara ya. Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Oke. Ya, baik. Terima Oh ya, kasih, Bu itu Ina. kemarin tuh kadang suka pas saya lihat kadang suka ditulisnya Global Action Relief, tapi kadang juga ditulisnya Gaza Emergency Relief. Ya, Ya, jadi itu kan title nama-nama program.
Jadi Oh, untuk program EMRES atau Emergency Response, kita Emergency Relief ya, Gaza. iya, relief ya. Itu menandakan lokasinya di Gaza seperti itu. Nanti Oh, ada Emergency Relief Syria. Kita sedang melakukan emergency relief di Syria. oke. Seperti itu. Nanti ada emergency relief di mana Afghanistan. Kita berarti melakukan kegiatan di Oh, itu nama title program seperti kita mentitlekan Care for Orphan, Care for Education, Care for Hunger seperti itu. Nah untuk EMRES emergency response kita biasa menamai emergency. Kalau Global Aid and Relief adalah nama lembaga kita. Tapi kalau itu nama proyeknya ya. Iya nama-nama proyek. Oke. Siap. Oke. Berarti ada pertanyaan nggak? Tidak, mungkin sudah apa ya? Di KARI ini sendiri sebuah lembaga di sekolah atau seperti apa ya Mbak? Eh, Iya, Hikari itu sebenarnya ini sih apa komunitas ya, komunitas yang membernya itu kebetulan kita dari Indonesia banyak, tapi ada juga dari luar negeri juga. Dan kita lebih ke apa ya, memberikan kajian tentang parenting ya, materi umumnya. Tapi juga kadang-kadang kita bikin kajian tentang kesehatan mental atau pengembangan diri. Ya. Terus juga ada membernya kebanyakan perempuan, tapi ada juga bapak-bapak yang ikutan gitu ya. Eh, karena mungkin ya itu tadi ada pengembangan diri, kadang-kadang masalah ekonomi, masalah IT juga sering juga ya sempat juga kita bahas gitu. Boleh Mbak kalau nanti memang ada kegiatan parenting, nanti kita kirim dikirimkan linknya kita bisa ikut sertakan ke sekolah kita yang ada di Aceh. Oh, Alhamdulillah oke. kita ya ada sekolah tahfiz di Aceh. Uh, Mm-mm. Ya kalau ada guru-gurunya, santrinya atau Ustadz Ustazah yang mau join dalam uh, webinarnya, nanti kita boleh bantu share. Oh iya, boleh juga. Itu apa namanya? Nanti menghubunginya ke siapa nih? Nanti boleh karena untuk Global Lesser ini kalau programnya ditanggung jawab di bawah saya Mbak. Oh oke, baik Hmm, ke Bu Ina langsung ya. baik. Soalnya kita seringnya ke Mbak Aisyah ya. Iya, Bener ya Mbak Aisyah ya. benar-benar Mbak. Kalau Mbak Aisyah kami kenal sudah lama, sering-sering Oh, apa, bantu-bantu juga di Ikari kalau misalnya ada kegiatan, beliau kadang-kadang diminta tolong untuk jadi MC gitu. Allah ya. Bu Vivi, Mbak Ina ini domisilinya di Aceh. Oh, Masya Allah. Jadi Iya, ini iya. jarak jauh nih. Kita Iya, Bagus banget ya, kirain Aceh, Aceh, apa kirain Aceh. di iya, Jakarta aja. iya. Ternyata Ada dari member Aceh. Hikari, ada orang Aceh nggak Mbak? Belum. Kayaknya kalau asli orang Aceh mungkin belum tahu ya, nggak pernah memperkenalkan diri. Tapi kalau yang pernah tinggal di Aceh itu ada. Heeh. Berarti nantilah saya mendaftar jadi membernya. Oh, Orang Aceh pertama. Masya Allah, boleh, boleh. Kita Silahkan. Iya, tergabung dalam WA group Mbak Ina, Bu Ina. iya. Masya Ada WA Allah. grupnya. Jadi info-info tentang webinar ada di situ nanti. Insya Wah, Allah boleh. kita setiap bulan sekali Oh, Masya Allah. Oh, webinarnya. Masya Allah. Alhamdulillah ya kita nambah saudara, nambah kenalan. Iya. Iya, benar. Ini kita privat ini pengurus Hikari sama Bu Ina dari Aceh. Iya, Iya, Insya Allah. Masya Allah. tapi rekamannya ada kan ya Bu Alin ya? Jadi ada satu dua segitu keluar ya. Oh, tadi apa? Ada rekamannya kan tapinya ya? Ada ya, ini direkam. Udah direkam. Iya. Jadi Ada masih direkam ini. masih direkam. Cuman Heeh. nanti mungkin agak lama karena habis ini mau pergi dulu sebentar. Oh iya. Oh iya. Heeh. Kalau sudah selesai semua yang disampaikan ya, Bu Ina ya, sudah Ya, sudah. disampaikan semua ya, Alhamdulillah. yang perlu Alhamdulillah disampaikan. sudah. Mm-mm. Terus, Iya. Atau kita tutup aja kalau tidak ada Baik, lagi yang perlu di ini. ya. Ada baik, boleh. closing statement, Bu Ina, silakan.
closing statement. Ya, saya ingin bercerita sedikit. Mungkin ketika kita memegang kertas ya, kertas ringan ya Mbak, ini kan kertas yang paling ringan, benda paling ringan. Kertasnya kalau penuh ini ya kita robek juga boleh. Kalau kita pegang ringan nggak Mbak? Kalau sejam kita pegang masih ringan nggak tangan kita Mbak ya? Kalau seharian kita pegang gimana ya tangan kita? Kalau 2 hari, sebulan kita pegang begini mungkin bisa sampai mati rasa, bahkan bisa lumpuh ya, kita tangan tidak bisa gerakan. Padahal benda yang kita pegang cuma kertas ya. Maknanya adalah masalah atau ujian mungkin memang ringan, tapi kalau lama-lama kita pegang terus mungkin jadi sesuatu yang berat dalam kehidupan kita. Dan ketika dan idealnya adalah masalah ini memang harus kita lepaskan ya dari genggaman kita, sehingga kita tidak terbeban dengan masalah-masalah itu. Begitu dan kehidupan kita. Mungkin hari-hari kita ada dengan masalah dengan kerjaan, studi kita, kantor kita, anak-anak kita yang itu luar biasa, masya Allah ya, keluarga kita, suami kita, pasangan kita, atau yang lainnya. Kalau masalah itu terus kita genggam, maka akan menjadi beban bagi kita terus-terusan. Tapi ketika kita mampu melepaskan itu, maka itu akan meringankan. Begitu juga dengan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemanusiaan. Ketika terus kita pelihara itu, maka itu menjadi beban. Nah, untuk melepaskan itu, itulah kita melakukan sesuatu, kita lepaskan dia, kita jadikan motivasi buat kita memperbaiki diri kita, kemudian kita jadikan sumber daya yang kita miliki, ya, akal kita, ilmu kita, kesehatan kita, karena Allah katakan, Allah kan menciptakan kita ini, maka khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata ini bukan hasan, ahsan. Kalau dalam bahasa Arab, wallahu a'lam bishawab, ahsan ini kan yang terbaik. Allah kita kasih akal kita manusia akal yang terbaik, lisan kita lisan yang terbaik, mata kita mata yang terbaik, tangan kita tangan yang terbaik. Bukan tangan yang baik Allah berikan, tapi tangan yang terbaik. Nah, kita gunakanlah tangan kita. Harta yang Allah berikan juga harta yang terbaik untuk kita. Kita gunakan harta tadi semuanya untuk Allah katakan untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, semua ini adalah modal untuk kita, virtual capital kita untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah kita adalah kepada Allah dengan kita mencintai saudara-saudara kita. Kita berikan yang terbaik dengan apapun yang kita bisa lakukan. Ketika kita punya harta, kita berikan harta yang terbaik. Ketika kita punya doa, kita berikan doa yang terbaik kepada kita. Ketika kita punya tangan kita jadikan tangan kita untuk menyebarkan kebaikan, untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, ini berarti kita sudah melakukan mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan bagi siapapun yang bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambah-nambah daripada kenikmatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian semoga kita dijadikan orang-orang yang multi level amal. Artinya apapun yang kita berikan bisa menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan. Insya Allah. Fasadikul khair. Terima kasih untuk seluruh ibu-ibu sekalian. Nah, ini contoh bagi saya sendiri di usia yang seperti ini, ibu masih punya spirit yang luar biasa dengan kesibukan, studi dan lainnya, masih punya spirit yang sama. Saya juga belum tahu apakah nanti saya sampai pada usia ibu-ibu sekalian. Semoga Allah berikan keberkahan usia bagi kita semua untuk bisa sampai pada usia-usia yang Allah berkahi, kita menutup mata insya Allah. Terima kasih. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bu Ina dan tim Global Ihsan Relief, Masya Allah ya, tetap semangat berjuang ya. Kita menyebarkan kebaikan, mengajak saudara-saudara kita mempersembahkan yang terbaik ya dalam hidup kita yang cuma sekali, dan kita tidak tahu sampai kapan usia kita ya, Masya Allah. Ya, terima kasih atas kehadirannya, sharingnya kepada Hikari ya. Semoga menjadi pemberat amal kebaikan ya. Dan Insya Allah saya percaya Bu Ina ini ya termasuk orang-orang yang baik gitu ya. Dan
istimewa gitu ya, bisa menyebarkan kebaikan untuk kita semua. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil pagi ini ya. Banyak sekali ya yang sudah kita dengarkan dari Bu Ina, dan mungkin untuk sesi pagi ini ya kita cukupkan sekian ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi dari hari ke hari, insya Allah. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan sebagai MC. Juga teman-teman dari Hikari, Bu Vivi, Mbak Alin, ya sehat-sehat semuanya. Bu Vivi, lancar Bu Vivi kuliahnya, Allah. Ya, Alhamdulillah, so far so good lah. ya, jazakallah khairan kasiran. Untuk pagi ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Bu Ina warahmatullahi wabarakatuh. buat tim di sana ya. Insya Allah, Mbak. Ya, salam buat Bu Irfan ya.